Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam sejahtera bagi kita semua. Izinkan saya Anissa Aulia Rosita, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Manokwari, untuk memaparkan koneksi antar materi pada modul 1.4. Selamat menyaksikan. Koneksi antar materi antara modul 1.1 tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak, modul 1.3 tentang visi guru penggerak, dan modul 1.4 tentang budaya positif adalah filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama tentang menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Selain itu juga bahwa sekolah itu ibarat lahan dan murid sebagai benih. Nah, guru sebagai petani ini bisa menuntun untuk tumbuhnya benih. Dan ada 3 pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang Ingarso Suntulodo, Ingnatyo Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani. Pada modul 1.2 tentang visi guru penggerak, menurut filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, untuk mampu menuntun tumbuh kembang murid, seorang guru penggerak harus mempunyai nilai dan peran guru penggerak. Adapun nilai dari guru penggerak yang pertama adalah berpihak pada murid, yang kedua mandiri, yang ketiga kolaboratif, yang keempat inovatif, dan yang kelima adalah reflektif. Nah, selain nilai, adapun peran daripada guru penggerak adalah yang pertama menjadi pemimpin pembelajaran, yang kedua mampu menggerakkan komunitas praktisi, yang ketiga menjadi coach bagi guru lain, yang keempat mendorong kolaborasi antar guru, yang kelima memajukan kepemimpinan murid. Pada modul 1.3 tentang visi guru penggerak, dengan menerapkan nilai dan peran guru penggerak yang sejalan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara melalui pembiasaan baik yang rutin dilakukan bersama murid, yaitu dengan melakukan perubahan menggunakan model inquiry apresiatif Bagja, maka visi tersebut dapat terrealisasikan. Adapun tahapan Bagja seperti buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Nah, budaya positif berdasarkan inquiry apresiatif yang merupakan pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan positif. Pendekatan IA percaya bahwa setiap orang memiliki inti positif yang dapat memberikan kontribusi pada keberhasilan. Dengan demikian, budaya positif di sekolah akan mendukung tercapainya visi sekolah, visi yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu untuk berpihak kepada murid, memerdekakan murid, mendorong terciptanya merdeka belajar, dan membentuk profil pelajar Pancasila. Budaya positif yang dikembangkan di sekolah harus disepakati bersama. Nah, kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah adalah seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Nah, budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku, yaitu hukuman dan penghargaan, kemudian posisi kontrol seorang guru, keyakinan sekolah atau kelas, dan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah adalah disiplin positif. Disiplin positif merupakan cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai kebajikan. Disiplin positif lebih ke arah mengendalikan diri dan mengontrol diri untuk melakukan setiap tindakan. Dan disiplin positif dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi dalam dirinya sendiri atau motivasi internal, bukan karena pujian. Sebagai seorang guru, harus memahami tentang motivasi perilaku murid.
Motivasi sendiri terbagi menjadi dua, antara motivasi internal dan motivasi eksternal. Guru dapat melihat motivasi internal seperti untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Sedangkan contoh daripada motivasi eksternal yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Posisi kontrol seorang guru ada 5. Yang pertama, penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Dan yang kelima, manajer. Nah, guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Tahapan dalam segitiga restitusi seperti menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul ini yang berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Dan harapannya dapat dipahami dalam diri, diwujudkan, dan dibagikan pada rekan di sekolah. Hal menarik dan di luar dugaan adalah saat saya mempelajari motivasi perilaku manusia berupa penghargaan yang berdampak kurang baik bagi murid karena dapat merusak hubungan, menurunkan kualitas serta mematikan kreativitas murid. Selain itu juga bagaimana menerapkan segitiga restitusi yang menyenangkan. Modul ini saya belajar untuk memunculkan motivasi intrinsik murid ketika saya mengajar di kelas. Dulu saya sering memberikan penghargaan berupa poin keaktifan ketika meminta murid menjawab soal. Selain itu juga dengan memberikan coklat, gula-gula ataupun paket data. Nah, kali ini saya mencoba memberikan pengertian hal yang didapat murid ketika mau menjawab pertanyaan saya, sehingga motivasi mereka menjawab bukan lagi karena poin, coklat, gula-gula ataupun paket data, namun dikarenakan murid yang mendapatkan pengalaman belajar dan percaya diri. Perubahan berikutnya adalah dalam penanganan masalah murid. Saya belajar untuk membimbing murid menemukan solusi atas permasalahan mereka sendiri. Saya sering bertanya, jadi apa yang akan kamu lakukan supaya... Pengalaman yang pernah saya alami yaitu ketika menerapkan proses segitiga restitusi, di mana posisi saya sebagai manajer. Saya merasa bahagia dan senang karena dapat membimbing dan menuntun murid untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Jika semua murid dapat belajar untuk menyelesaikan masalahnya sendiri, maka dia sedang belajar untuk bertanggung jawab terhadap hidupnya. Untuk kedepannya, ketika mengalami masalah, maka dapat menemukan solusi yang tepat. Perasaan saya ketika mengalami hal tersebut adalah merasa lebih tertantang dan bersemangat untuk melakukan kontrol guru sebagai manajer dalam membantu menyelesaikan masalah murid dalam upaya untuk membentuk budaya positif di sekolah. Menurut saya, hal baik yang sudah ada di kelas dan sekolah saya adalah penerapan nilai-nilai kebajikan, budaya positif, dan keyakinan kelas yang sudah dibangun bersama. Nah, yang perlu diperbaiki adalah pengambilan posisi kontrol guru dalam menyelesaikan masalah, di mana selama ini saya masih menempatkan posisi sebagai penghukum atau pembuat merasa bersalah. Sekarang saya harus merubah posisi saya sebagai manajer. Setelah mempelajari modul ini, saya baru memahami bahwa ada 5 posisi kontrol yang digunakan untuk menyelesaikan masalah. Saya akan memakai posisi sebagai manajer
dengan penerapan segitiga restitusi. Perasaan saya menjadi lebih senang dan bangga karena dapat memotivasi murid sehingga mampu memahami kesalahannya dan mencoba mencari solusi. Dengan demikian akan terbentuknya budaya positif dalam diri murid tersebut. Sebelum mempelajari modul ini, saya sering menempatkan posisi kontrol guru sebagai penghukum dan pemantau. Saat itu, saya merasa sudah benar dengan keputusan saya tanpa merefleksi hasilnya dalam jangka waktu yang panjang. Secara tidak langsung, saya sudah pernah melaksanakan tahapan segitiga restitusi, namun belum seutuhnya. Saya hanya melakukan tahap validasi tindakan yang salah dengan mengajukan pertanyaan seperti, "Nak, kamu bisa saja bertindak lebih dari ini, bukan?" Hal penting menurut saya dalam menciptakan budaya positif adalah dengan berkolaborasi dan komitmen yang baik dari seluruh warga sekolah dan ditunjang dengan sarana dan prasarana yang memadai.